Halo, selamat sore para Obamers. Saat ini saya Dewi Handayani sedang bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Pak Dr. Andes Haji Rija Pahlevi MM. Selamat sore Pak Rija. Selamat sore Mbak Dewi. Halo Pak Rija, tampangnya hari ini seger banget ya Pak ya, walaupun hari libur tapi tetap kelihatan lebih ceria, fresh dan tetap semangat ya Pak Rija ya. Insya Allah. Walaupun puasa ya Pak ya. Insya Allah. Puasa ya Pak, tapi tetap ya Pak ya. Alhamdulillah, Insya Allah sampai akhir nanti ya Pak ya rencananya. Dan Obamers diketahui saat ini memang kebetulan nih kita bersama dengan seorang kepala dinas yang baru pulang menunaikan ibadah umroh ya Pak ya. Dan kebetulan memang ibadah umroh kemarin dilakukan tanggal 22 Maret hingga 3 April kemarin ya Pak ya. Iya. Wah, berarti baru masih anget-angetnya Pak ya. Oke Pak Rija, bisa cerita nggak sih Pak, gimana Pak saat Bapak tiba di sana? Terus kenapa sih milih momen pas sebelum Ramadan Pak? Apalagi kan saat ini kan masih pandemi ya Pak ya. Apakah ada perubahan Pak di sana? Cuacanya kah atau apakah di Mekah? Bisa cerita nggak Pak gimana kepada para pemirsa? Iya. Yang jelas saya punya niat. Niat itu sebenarnya sudah lama sebelum adanya pandemi. Namun setelah kita niat mendaftar, ternyata pandemi tidak diperbolehkan. Saat pandemi melandai, itu ada peluang melalui Smart Umroh bahwa tepat tanggal 22 itu ada paket untuk melaksanakan umroh, dan kebetulan berjumlah sudah hampir 90 jemaah kebetulan yang sudah siap berangkat ya Pak ya. Berangkat bersama saya dan istri. Oh, itu berapa orang Pak? Tiga saya, istri, dan ada orang yang ikut di rumah. Untuk kita ikut bersama umroh. Nah, alhamdulillah saat tanggal 22 itu sebenarnya masih di Arab itu ada karantina. Waktu kita mendaftar masih ada karantina. Dan bahkan karantina 3 hari. Di Indonesia karantinanya 4 hari, mungkin bisa 5 hari. Nah, ternyata pas tinggal 2 hari keberangkatan ada informasi bahwa di tanah Arab karantinanya sudah tidak dilakukan lagi. Sudah dapat dikatakan bebas, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Dan Indonesia alhamdulillah sepulangnya juga kita sudah tidak ada karantina juga. Nah, jadi itulah barokah dan rezeki bagi saya. Kenapa? Kalau pakai karantina ya terpaksa ada lebih kurang sampai 18 hari atau 19 hari saya izin. Ini cuma 13 hari ini cuma ya Pak ya? 13 hari. Hari ke-14 saya sudah masuk tugas kembali ya Pak ya. Pak, dengan awalnya masa pandemi seperti ini ya Pak ya, ada perubahan nggak sih Pak di sana itu Pak? Kendali terkait dengan cuacanya kah? Atau memang staffnya tuh harus terpisah atau ada perubahan seperti apa Pak? Baik, kalau pelaksanaan secara teknis ibadah tidak berbeda seperti sudah keadaan normal. Sudah dalam keadaan normal. Hanya saja beberapa teknis, kalau pada waktu zaman normal saya satukan contoh di Madinah. Di Madinah itu kalau mau ke Rodoh, dahulu kapan saja yang namanya kaum laki-laki sesempat-sempatnya berlomba-lomba untuk menempati tempat yang namanya sajadah, yang ada tanda, ada yang ditandakan, kalau kita perhatikan itu ada tiang itu 10 ke kanan 10 ke belakang. Itu di antara tiang itu di batasan 10 itu yang namanya sajadahnya sudah dapat dikatakan masih dalam kelompok raudah kan. Nah, itu sekarang sudah dipagar, tidak bisa lagi bebas. Nah, tidak bisa bebas karena adanya pandemi COVID ini diatur. Bahkan diaturnya melalui aplikasi. Bahkan ada tour travel yang belum ada nasibnya, jemaah itu nggak bisa ke Rodoh, nggak bisa masuk ya. Kalau kita alhamdulillah ada memang peluang satu kali, dan alhamdulillah kita puas
mendapatkan untuk sholat dan berdoa di Raudhah. Raudhah itu ya Pak. Itu kebetulan malam hari itu. Malam hari ya Pak ya? Berapa tuh 12.30 malam setengah satu. Oke. Alhamdulillah itu perbedaan di Madinah. Jadi Raudhah itu kalau sehari-harinya dibatasi. Kalau mau kunjungan sudah pakai aplikasi, daftar dulu, itu antrian. Berapa lama itu Pak prosesnya? Enggak kalau antrian, kalau kita sudah masuk aplikasi tidak bisa lama. Nggak bisa lama ya? Iya, bahkan yang lebih cepat kalau yang pakai kursi roda itu diprioritaskan. Termasuk yang mendorongnya kan. Itu di Madinah. Di Mekah, ya, kalau di Madinah belum banyak toko-toko yang buka. Belum banyak toko yang buka. Iya, toko punya masih banyak revisi atau renovasi. Karena kan lama mereka tidak buka. Ya kan? Termasuk hotelnya juga masih ada yang belum buka, tapi insya Allah dalam seminggu 2 minggu ini saya lihat rata-rata sudah pada buka. Bebenah untuk memperbaiki atau renovasi. Ya mungkin selama ini air tersumbat kan, karena udah lama nggak dipakai ya Pak ya. Itu salah satu obat, tapi itu tidak menghalangi untuk kita jemaah melaksanakan umroh ya Pak ya. Terutama ziarah ya, itu kan sunatnya yang ke Madinah tuh. Nah pada waktu melaksanakan rukunnya di Masjidil Haram, itu alhamdulillah lancar-lancar saja. Dan kalau di Masjidil Haram termasuk Jeddah, tempat kita lalui sebelum ke Masjidil Haram, itu tidak kelihatan ada perubahan yang berarti. Masih ramai, 1x24 jam tuh manusia tuh ada terus. Termasuk di Madinah, tapi ramilah tempat pusatnya ya, itu rukun di dalam masyarakat umroh Masjidil Haram. Nah bedanya sekarang yang namanya Masjidil Haram itu diperluas. Tidak henti-hentinya diperluas. Diperluas. Jadi masih ada dalam bentuk renovasi. Jadi belum selesai renovasinya itu. Tapi tidak menghalangi kita untuk umroh tadi. Lalu ada beberapa perbedaan dari waktu normal sebelum pandemi Covid. Perbedaannya apa? Kita yang laki-laki bukan saat melaksanakan tawaf rukun umroh saja memakai ihram, walaupun kita tawaf dalam melaksanakan untuk sholat saja atau tawaf wada, itu wajib memakai ihram. Wajib, semuanya wajib. Iya, laki-laki ihram. Jadi kalaupun laki-laki mau sholat di lantainya Ka'bah tersebut atau tawaf, selama ini sudah tawaf kita sholat sunat di depan pelataran Masjidil atau Ka'bah, itu tidak bisa lagi pakaian bebas. Dia sudah harus pakai ihram. Ya, kalau perempuan kan tidak ada beda. Kalau perempuan ya, sama pakaian itulah ya kan. Kalau laki-laki kan beda betul. Nah, pakaian yang bebas, bagaimana dia masuk Masjidil Haram? Dia nggak bisa tawaf kalau pakaian bebas. Dia langsung hanya sholat saja. Mungkin sholat di lantai pertama atau lantai kedua dan seterusnya. Dan dijaga itu Pak ya? Iya dijaga. Yang namanya laskar semakin banyak. Semakin banyak juga di situ Pak ya? Yang bilang hajah haram itu diusir-usir wajar-wajar saja biasa. Memang seperti itu biasanya. Dan tetap seperti normal. Tidak ada di batas. Ya dempet-dempetan kita melaksanakan tawaf itu dengan mengucapkan amalan-amalan bacaan-bacaan. Lalu gitu Masjidil Haram itu sendiri yang dikatakan Ka'bahnya ada yang tempat yang kita mencium Hajar Aswad, itu tidak bisa lagi kita bergantian nempel di dinding untuk nanti mencium. Dibuat ada namanya polis lain warna merah berjarak semeter. Kita paling-paling mendadah Allahu Akbar jaraknya semeter. Jadi kita hanya bergantung di tali-tali saja. Tidak bisa, apalagi mau mencium Hajar Aswad. Agak susah juga ya Pak mencium. Bukan Hajar Aswad, memang tidak dibolehkan dijaga. Dijarak ke tali sudah dibuang polis lain selingkaran yang ada di lingkaran Ka'bah itu. Jadi kita tawaf itu paling dekatnya batas polis lain merah itu. Tapi suasana orang ibadah ya, tetap ramai ya Pak? Tetap ramai. Nggak ada perbedaan. Semakin saya mau tawaf pada kemarin semakin penuh. Iya, penuh itu. Dan alhamdulillah barokah. Mudah-mudahan ya yang namanya corona ini semakin bukan lari saja menghilang. Menghilang ya Pak ya? Ya mudah-mudahan kita yakinnya Allah bersama kita. Allah bersama kita Pak ya. Pak, dari rangkaian ibadah yang sudah Bapak jalani Pak, yang paling Bapak merasakan satu kemukjizatan atau satu hal yang tidak bisa Bapak lupakan itu apa Pak? Selama menjalankan ibadah itu Pak?
Yang jelasnya selama kita menjalankan ibadah tuh kita harus fokus dan tawadu. Insya Allah selalu saya berdoa, ya Allah Tuhanku, alhamdulillah saya telah bisa kembali memenuhi panggilanmu. Dan tentunya saya selalu rindu harapan doa sehat kelas saya selalu, dan kalau bisa bersama keluarga anak cucu bisa untuk menuju ke Masjidil Haram, tanah sucimu, panggillah kami kembali. Panggillah kami kembali. Iya, insya Allah. Oke, itu dalam hal kita berdoa itu ya. Iya, ya, dan kemujizatan yang lainnya, tidak ada lain, memang di situ sudah jelas-jelas nyata kita terbiasakan untuk selalu bertutur kata yang baik dan sabar. Sabar sesabar-sabarnya. Sabar Baik umroh, apalagi haji. Ya kita harus sabar. Jangan betul. Ada cerita Pak pengalaman sabar itu Pak. Pernah kita kesel, aduh. Tidak, yang namanya kalau tidak sabar, ini anekdot saja. Saya kan ada teman sama istrinya. Nah, pas sama istrinya itu, ya tahu-tahu dia bilang, kemana istri saya tadi nih? Aku udah tunggu-tunggu lama. Nah, saya nimbrung. Aku bilang, maka juga istri itu harus dijaga dan diawasi. Iya. Baru berapa menit saya balik di sini pinggir saya ini agak kayak krem. Balik sini, subhanallah, saya langsung menyatakan bahwa itu ini apa tuh ada yang saya salah mengucap tadi. Kayak katakan pada mereka bahwa insya Allah saya tobat. Langsung mengucap tobat, alhamdulillah sembuh. Oke, gara-gara Bapak tidak ngomong. saya tapi teringat, saat itu sedang leluconnya memainin teman saya tadi, makanya istri itu diawasi, dijaga. Bercanda juga Pak, ya, pesennya kita bercanda, jadi ternyata itu langsung umroh, ya, Pak, ya? apalagi kalau haji. Haji, oke, langsung kerasa. Saya pikir kalau umroh tidak sekencang haji, kalau haji itu saya nunut betul, dapat umroh ini jangan tidak bisa juga. Oh, ternyata sama ya Itu Pak ya? saat saya mau melakukan mikot untuk melaksanakan rukun umroh. Karena waktu itu Pak ya? iya, karena itulah tadi, karena saya masih dapat dikatakan teringat apa yang saya katakan tadi, maknanya penuh peringatan. Maka dari itu kita segera untuk minta bertobat. maaf dan bertobat Pak ya. Harus disebut sehat. Sehat. Oh, sehat. Jadi langsung Bapak rasakan apa yang Bapak omongkan tiba-tiba terjadi dan kita langsung sadar ya Pak. Termasuk juga kepada teman-teman saya ingatkan, Payu kalau makan jangan betul kita ada rasa enak atau jijik. Makan saja, insya Allah kita sehat. Insya Allah terasa nikmat dan lezat makanan itu Pak ya. Saya rasakan itu. Tapi kalau saya ingin mencoba, itu aku nak coba lah mainin teman ini tadi kan. Terucaplah kata-kata saya, makonyo, nyonya tuh dijago dan diawasi, didampingi. Ya. Langsung terasa Pak setelah saya balik ada sekitar 5 menit setelah saya mau mengambil ini apa tuh wudhu segala macam tuh kok ada rasa ini sini saya lino senang putarkan sini senang di sini. Akhirnya saya mengucap ya Allah tak ampun tak tobat, akhirnya sholat sunat tobat sembuh. Seketika itu juga langsung sembuh ya. Ada yang tadi jamaah kami sudah tua, bahkan dia sudah donor, artinya cuci darah seminggu 2 kali. Selama kami 2 minggu di sana sehat. Nah, itulah pasti dan nyata. Seminggu 2 kali dia cuci darah, dan dia berniat untuk mengadakan apa tuh umroh. Pelaksananya kita khawatir. Takut dia ada apa-apa ya Pak? Justru sehat, awaknya lancar, sa'inya lancar. Justru kita yang sehat ini merasa. Iya, tapi jangan macam-macam. Kita jangan merasa sehat masa gagah. Itu lagi. Kita tidak boleh sombong. Terus sabar. Ternyata Pak, kemukjizatan kekuatan ibadah umroh dan haji itu bagi Bapak sama aja ya Pak ya? Ya pada dasarnya sama aja ya. Tinggal apa frekuensinya saja. Ya kalau yang itu tuh langsung spontan kalau kita haji itu kan. Banyak memang cita-cita tuh ada, tapi alhamdulillah sudah bisa haji tidak ada karena saya sudah wanti-wanti betul. Nah umroh ini dipikirkan nggak begitu ini, tapi masih juga. Ternyata sama juga ya Pak. Yang namanya tanah haram tuh jangan macam-macam. Jangan main-main. Nih Pak,
Kalau bicara masalah cuaca nih Pak di sana, cuaca saat itu Bapak rasakan Alhamdulillah. panas gimana Pak? Cuacanya masih normal. Oke. Bahkan ada juga di Madinah kita masuki cuacanya dingin. Dingin. Iya dingin, Oke. dan masih masa peralihan. Peralihan Pak ya. Iya. Oh, jadi nggak terlalu Jadi panas. dingin kita terasa. Oke. Dan panas juga tidak terlalu panas. Apalagi panas yang namanya di Masjidil Haram, lantai itu kan dingin, kita pijak, ya kan? Yang apa tuh marmer atau ininya kan betul-betul dingin terasa ya Pak. jadi tidak ada nih ya. Yang semuanya itu ya semangat lah, karena kita menghadap Allah SWT, memenuhi panggilan, dan kita sangat-sangat bersyukur. Ya Alhamdulillah kita selalu diingatkan untuk selalu rindu untuk menemui rumah Allah atau berziarah ke tamam makam Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi rasanya udah lega Alhamdulillah. Bapak ya. Oke, ini Pak kalau boleh tahu nih Pak. Tadi kan Bapak bilang pasti kan kalau kita melakukan ibadah umroh itu ada satu niat khusus ya Pak ya, atau doa-doa khusus yang kita pengen panjatkan di sana ya Pak ya. Kebanyakan tadi selain Bapak bilang pengen kesehatan, pengen kebahagiaan, pengen saya kembali lagi bersama keluarga, ada doa khusus yang Bapak sampaikan yang aduh ya Allah tolong saya pengen banget seperti ini wujudkan ya Allah. Ada nggak Pak yang ingin Bapak? Yang jelasnya kalau saya berdoa, ya Allah Tuanku, apapun yang saya pegang amanah supaya betul-betul dapat berjalan sukses dengan punya integritas yang baik. Semuanya itu saya serahkan petunjuknya kepada Allah SWT. Dimanapun saya dipercaya, yang penting sehat, ya, berguna bagi diri sendiri, berguna bagi keluarga, berguna bagi orang banyak. Tentu juga berguna dalam visi misi kita menciptakan Sumsel Maju untuk semua Pak. Itu yang betul doa kita itu semua. Sumsel Maju. Yang terbaik apa kata Allah? Yang terbaik kita tidak boleh mau ke situ, tapi Allah tidak menghendaki, percuma juga. Maka kalau doa saya tidak ada mau minta jadi ini jadi tidak. Ya Allah Tuanku, mana yang terbaik ya Allah. Semua itu kan Allah melalui terutama pimpinan-pimpinan kita. Itu kan Allah semua sudah mengatur. Nah itu kalau saya berdoanya ke sana. Tidak harus neko-neko, tidak harus ambisius. Minta jabatan lah, ambisi boleh, tapi tidak ambisius tidak boleh. Yang penting kita penuh tanggung jawab dan penuh loyalitas yang tinggi. Bekerja saja sebaik-baiknya, berdoa saya yakinnya memang Allah itu ada dan memang beliau. Karena pada diri saya sendiri, apalagi namanya maut sudah pernah saya alami, istri saya yang meninggal terdahulu, rezeki siapa menyangka saya melalui tangannya Pak Gubernur, saya bisa bantu beliau ke sini lagi, padahal saya sudah di Oku Timur. Ya kan? Jodoh saya dapat ibu yang sekarang. Itu kan semuanya malah dapat berkah seorang anak yang lucu juga ya. Jadi semuanya itu kita percaya bahwa Allah itu apa yang kita doakan tentu insya Allah jika kita ikhlas, jika kita tulus akan terkabul. Baik. Ya, selain doa saya tidak lain ya bagaimana agar anak-anak cucu bisa selalu sehat, bisa selalu menjalankan apa perintah Allah, ya bisa tentunya tidak lupa dengan orang tua. Perlu diingat dengan orang tua jangan lupa. Kita tidak bisa begini tanpa orang tua. Jangan, walaupun orang tua sudah meninggal, perlu kita ziarahi dan kita berkunjung. Apalagi orang tua masih ada, jangan yang lupa. Apalagi tidak nak balik lagi mudik karena mungkin lagi mau bini sombong atau malu kalau melihat ibu mungkinlah sudah peot atau bapak sudah itu akan dapat durhaka. Yakinlah kita harus selalu ingat orang tua, tidak bisa kita begini orang tanpa orang tua. Tanpa orang iya, tua. Orang tua. Jadi kita selalu harus ingat walaupun dia sudah apalagi masih hidup dan juga sudah meninggal, kita selalu minimal mengirim Al-Fatihah dalam setiap kita sholat fardu dan kita kunjungi ziarah. Walaupun ada pro kontra, tidak perlu ziarah, itu kan terus tidak usah jadi persoalan, tapi kita tetap melakukan yang baik. Pasti itu nyampe semua Pak ya. Oke. Nah Pak, di bulan Ramadan ini Pak ya, ketika Bapak sudah melaksanakan ibadah umroh Pak ya, dan tiba di tanah air dan sudah bekerja seperti biasa Pak ya, ada nggak sih Pak niat yang pengen Bapak wujudkan di dalam hal pekerjaan kah, karir kah, atau keluarga untuk nazar Bapak di bulan Ramadan kalau boleh tahu? Iya insya Allah kalau di bulan Ramadan harapan kita harus ada suatu perubahan yang intinya bagi diri sendiri, bagi tempat yang kita manajemeni bersama staf-staf kita,
untuk yang mensyiarkan agama kita. Karena saya baru 2 hari pulang, saya sholat zuhur di musola kita berjamaah. Saya langsung imam, sudah imam kultum kuliah 7 menit, ya kita menunjukkan bahwa kita ya insya Allah termasuk berdoa, kita mimpi doa, ya harus kita lakukan. Jadi kita dapat dikatakan ya belajar. Kuncinya belajar dan belajar. Ya, kita juga Tuturi Handayani untuk menunjukkan kepada kita ya namanya mampu menjadi contoh ya yang baik. apapun kita harus dapat mengetahui lah, walaupun tidak menguasai secara ustadz atau ustazah yang mahir. Tapi minimal kita waktu diri kita sendiri kita bisa ya sedikit-sedikit untuk mengimbaskan kepada kawan-kawan, kita bisa ya Pak ya. Artinya ada satu kebiasaan yang memang harus, yang tidak sengaja Bapak lakukan ya Pak ya. Ketika sholat bisanya itu kita langsung berjamaah, dan bahkan kita sendiri yang langsung mengimani ya, kan terus kita harus mampu itu ya bukan Pak, karena kita kepala dinas, walaupun kita tidak kepala dinas, jika kita disuruh ngapa mau nolak, siap. Apapun terjadi kita tetap laksanakan itu. Karena harapan kita juga walaupun misalkan ada yang meninggal disuruh untuk mengimami sholat jenazah, kita harus siap. Apapun kondisinya tetap siap. Terutama juga kepada anak-anak kita. Jadi bisa memberikan contoh ya Pak, contoh yang terbaik. Iya, jangan selalu nunggu ustadz atau lain yang ngimamin, misalkan tidak umum kan. Ada satu kebijaksanaan atau aturan khusus Pak di lingkungan Dinas Pendidikan Islam Ramadan Pak, atau memang kita setiap ada kajian ibadahkah atau apa yang kita lakukan khusus di Dinas Pendidikan? Ya, khusus Dinas Pendidikan, musola itu alhamdulillah setiap sholat fardu itu dipenuhi. Penuh ya Pak ya. Dan fasilitas kita memang harus penuhi. Minimal nyaman lah, jangan kepanasan, ya pasti dan bersih kan. Yang kedua, ya kalau ada hari-hari besar Islam itu tidak ketinggalan dari bagian keagamaan Dinas Pendidikan selalu melakukan lebih dahulu. Ya, termasuk di bulan Ramadan ini, ya mereka ya pengajiannya dilakukan ya kan, tapi tidak dipaksa bagi yang mau. Ya kalau dipaksa pun juga tidak di hatinya, percuma juga. Oke, sangat menarik sekali nih obrolan kita bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan. Tapi apa juga ya Pak ya, waktu yang membatasi kita. Sama-sama Pak. Terima kasih ya Pak Reja ya atas waktu yang sudah diberikan, atas pengalaman yang sudah diberikan, dan mudah-mudahan nih para penonton dan para Obamers sekalian bisa melihat dan merasakan dan mengambil manfaat dari apa yang sudah kita bicarakan, bahwa satu kata yang saya sebutkan tadi ya Pak, setelah dari situ satu yang diingat bahwa orang tua jangan dilupakan ya Pak ya. Kita harus ingat, terus ingat. Karena memang seorang Pak Riza Palep itu dulunya memang sangat berkompetensi di bidang pendidikan ya Pak, setelah mengalami pasang surut ya Pak ya, pasang surut hingga akhirnya kembali lagi menjadi seorang kepala dinas yang membawahi berapa sekolah, dipilih langsung oleh gubernur, dan ternyata itu adalah hidayah ya Pak ya, hidayah dan berkah yang mungkin dari doa orang tua juga ya Pak ya, kita merasa sudah seperti ini ya Pak ya. Mungkin terima kasih ya teman-teman atas waktu yang sudah diberikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kritik dan saran tetap kita nantikan bagi pembaca, bisa langsung ke email redaksi Obama. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Dah. Sip.